Sinteyong menemukan the next Boaz Salosa. Jika dibutuhkan, Sinteyong bisa mengandalkan jasa the next Boaz Salosa saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret 2025. Lantas, siapakah pemain yang dimaksud? Yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakik. Ramai Rumakik bukanlah orang baru bagi Sinteyong. Ia sempat menjadi pemain andalan Sinteyong saat timnas Indonesia mengarungi 2 laga melawan Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023, menjalani Piala AFF 2020 dan 2 pertandingan uji coba melawan Timor Leste yang pada saat itu Januari 2022. Total dalam periode tersebut, Ramai Rumakik mencetak 3 gol dalam 12 pertandingan. Yang sayangnya Ramai Rumakik melakukan tindakan indisipliner ketika timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong bersiap menjalani SEA Games 2021 Vietnam yang dilangsungkan pertengahan 2022. Masuk dalam daftar panggil, Ramai Rumakik mangkir. Kondisi itu yang membuat Sinteyong naik pitam dan langsung mencoretnya. Rumakik tidak bisa main di SEA Games. Kami sudah melayangkan surat panggilan. Dia tidak respon sama sekali. Jadi saya harus beraksi. Sanksinya kepada Ramai Rumakik, ujar Sinteyong memberikan penjelasan kenapa sudah tidak memakai lagi jasa dari Ramai Rumakik. Tercatat ada 2 pemain yang diberi ampunan oleh Sinteyong meski melakukan tindakan disipliner. Mereka ialah Sedi Epifano dan Elkan Bagot. Sedi Epifano sempat terlambat latihan sehingga dicoret saat timnas Indonesia U19 hendak pemusatan latihan di Korea Selatan. Namun ketika timnas Indonesia U19 melakukan TC lanjutan, Sedi Epifano kembali dipanggil. Sayangnya, ia lagi-lagi melakukan disipliner karena ketahuan keluyuran tengah malam. Sementara Elkan Bagot mungkin dari panggilan saat timnas Indonesia bersiap menjalani 3 laga pamungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada Juni 2021. Setelah Elkan Bagot minta maaf, Sinteyong kembali memanggil bek bertinggi badan 196 cm itu. Elkan Bagot telah mencatatkan 22 caps bersama timnas Indonesia dari 2021 sampai 2024. Namun seperti Sedi Epifano, Elkan Bagot lagi-lagi berulah karena menolak panggilan timnas yang pada saat itu bersiap menghadapi Juni U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Lantas apa alasan kuat kenapa Ramai Rumakik mesti kembali memperkuat timnas Indonesia? Ramai Rumakik saat ini berstatus pemain lokal tersubur di Liga 2 2024-2025. Dari 12 pertandingan, pemain 22 tahun ini mengemas 9 gol. Bek timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia J.I.J.S mendapatkan pujian dari media Italia. Diketahui saat ini J.I.J.S menjadi pemain yang banyak disorot di Liga Italia karena penampilan apiknya. Dalam bursa transfer, J.I.J.S disebut sebagai tangan dibidikan oleh Bolonya. Ini bisa jadi perpindahan strategis bagi kapten timnas Indonesia tersebut agar bisa semakin berkembang. Apalagi, dia merupakan pemain penting di Venezia saat ini. Media asal Italia memberikan sorotan terkait J.I.J.S. Mereka menilai bahwa pemain tersebut adalah salah satu pemain yang memiliki potensi. Dia juga bisa bertugas sebagai gelandang saat dibutuhkan oleh tim yang penampilannya cukup baik meski berposisi asli sebagai bek. Secara alami, berkaki kanan, ia memiliki teknik individu yang baik.
di atas rata-rata pemain bertahan. Tertib dalam semua hal mendasar. Ices memiliki kemampuan oleh bola dan keterampilan yang sangat baik. Berkat kemampuan teknisnya dikombinasikan dengan karakteristik fisik yang selama masih pelatihan dan awal karirnya, perannya adalah sebagai seorang gelandang atau pemain tengah, kata media Italia. Pemain berusia 25 tahun ini juga merupakan sosok yang kreatif saat sektor serang mulai buntu. Dia bisa melah celah-celah pertahanan dari bisa memaksimalkan dengan baik. Posisinya yang sering maju membuat dia lebih bebas dalam mengalirkan bola. Berkat pengalaman panjangnya di pusat lapangan, ia mendapatkan pengalaman dan keterampilan sebagai seorang gelandang. Untuk alasan ini, di Venezia, di tengah-tengah pertahanan 3 pemain asal Indonesia ini juga sering kali bertanggung jawab untuk mengatur aksi para pemain Lagunari. Berkat kemampuannya dalam mengalirkan bola, ia juga gemar membawa bola ke depan dan seringkali mencarah telah-telahnya untuk melakukan serangan. Mungkin ini mengingatkan kita pada karir panjangnya yang bermain di posisi gelandang. Lanjutnya, berposisi sebagai back, tentunya tanggung jawab Ices adalah di sektor pertahanan. Kemampuan membaca permainan tentu jadi syarat agar bisa mengkomodir lini belakang dengan baik. Dia merupakan salah satu pemain yang bisa menganalisa permainan lawan dengan baik, terutama saat mendapatkan serangan. Dalam hal kemampuan bertahan, Jai memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membaca situasi saat menguasai bola. Di antara keahliannya adalah kemampuannya untuk membaca jalur aparan lawan, dan oleh karena itu sangat mahir dalam menjaga dan menjemput kembali bola tanpa perlawanan. Pembacanya juga sangat berguna dalam melakukan marking, bahkan ia senang mencoba mengantisipasi meskipun saat ini dalam sistem taktis kemampuan tersebut tidak terlalu dihargai, tutup media dari Italia tersebut.